Sepanjang tahun 1998 hingga tahun 1999, Banyuwangi diguncang oleh sebuah tragedi mengerikan. Puluhan orang tewas, bukan dalam perang atau konflik terbuka, melainkan akibat tuduhan yang tidak kasat mata santet kepercayaan terhadap ilmu hitam yang telah ada selama berabad-abad tiba-tiba berubah menjadi pemicu pembantaian terbuka. Tahun-tahun 1998 memang menjadi masa kegelapan bagi seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah kepercayaan lama berujung pada pembantaian yang begitu brutal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Siapa yang menjadi korban dan siapa yang diuntungkan? Pada 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sidik, mengeluarkan instruksi kepada seluruh camat untuk mendata paranormal, dukun, pengobatan tradisional, dan tukang sihir. Langkah ini diambil dengan tujuan memudahkan penanganan jika terjadi kasus serupa di kemudian hari. Namun, daftar yang disusun oleh para kepala desa atas instruksi camat tersebut ternyata bocor dan berubah menjadi daftar target pembunuhan. Meskipun mereka telah terdata, kasus pembunuhan terhadap dukun santet tetap terjadi. Sejak Februari hingga September tahun 1998 jumlah korban yang berada dalam daftar tersebut terus meningkat, seolah menunjukkan adanya kebocoran informasi dalam skala yang lebih besar. Peristiwa Banyuwangi tahun 1998 memiliki kemiripan dengan kejadian di Tasikmalaya dan Situbondo menjelang pemilu tahun 1997, yang lebih dikenal dengan sebutan Operasi Naga Hijau. Kabar mengenai siapa pelaku di balik pembantaian dukun santet di Banyuwangi pun berkembang liar. Beredar isu bahwa aksi keji ini dilakukan oleh orang-orang berpakaian serba hitam yang menyerupai ninja. Abdul Manan, Imam Suma Atmaja, dan Fevenen SP Wardana dalam buku mereka yang berjudul Geger Santet Banyuwangi menyebutkan bahwa para ninja ini membawa perangkat komunikasi sejenis handi talkie HT serta bergerak dengan cepat, terlatih, dan sistematis. Pada awalnya, yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan jahat, yang disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat. Namun, seiring waktu, jumlah korban terus bertambah, dan sasaran pun meluas. Tidak hanya orang yang diduga dukun santet, tetapi juga guru agama, santri, penderita gangguan mental, serta warga sipil biasa ikut menjadi korban kekejaman tersebut. Pembunuhan terhadap para santri, kiai, dan guru agama diduga kuat berkaitan dengan motif politik. Teror yang bermula di Banyuwangi dengan cepat menyebar ke berbagai daerah, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, serta saling curiga yang semakin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu yang mengerikan. Berbagai laporan media saat itu menggambarkan bahwa tragedi kekerasan terhadap dukun santet tidak hanya meninggalkan trauma bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga merusak struktur sosial di Banyuwangi. Hasil penelitian berjudul HM dan Politik Pasca Orde Baru, konstruksi pelanggaran HM pada kasus pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun-tahun 1998, yang disusun oleh Ray Permatajuan, Teddy Elviantono, dan Muhammad Ali Asyar, menyebutkan bahwa peristiwa tragis ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Banyuwangi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kedamaian kini saling mencurigai satu sama lain. Selain itu, tragedi ini juga berdampak buruk terhadap citra Banyuwangi, yang kemudian mendapat cap negatif sebagai kota santet. Akibat stigma tersebut, banyak keluarga korban memilih untuk tidak memperpanjang kasus ini karena tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santet. Banyak tokoh agama dan pemuka adat setempat mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut. Menurut mereka, pembantaian terhadap dukun santet mencoreng nilai-nilai kearifan lokal dan adat yang selama ini menjaga keharmonisan masyarakat Banyuwangi. Setelah berbulan-bulan kekerasan meluas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akhirnya turun tangan untuk mengatasi situasi ini. Operasi keamanan dilakukan untuk menindak tegas para pelaku kekerasan serta menenangkan masyarakat yang dilanda ketakutan. Polisi mulai melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam pembantaian, sementara pemerintah menggelar sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang lebih rasional dan tanpa kekerasan. Namun, ketakutan yang telah waktu lama untuk mereda. Maijen TNI Joko Subroto
yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Febrawijaya, menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi antara Januari hingga Juli tahun 1998 kemungkinan besar dipicu oleh kebencian terhadap dukun santet. Namun, ia juga tidak menampik bahwa pembunuhan semakin marak pada Agustus hingga September tahun 1998 telah dimanfaatkan oleh unsur-unsur lain dengan kepentingan politik tertentu. Situasi politik nasional yang sedang bergejolak pada saat itu turut memperparah keadaan. Gelombang demonstrasi besar-besaran mulai muncul untuk mendesak Soeharto mundur. Setelah kembali terpilih sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret tahun 1998, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden. Sementara itu, Banyuwangi yang dikenal sebagai bagian dari kawasan Tapal Kuda dan memiliki basis kuat Nahdlatul Ulama NU diduga sengaja dipilih sebagai sasaran kekerasan dengan motif politik, terutama karena aksi tersebut juga menargetkan kalangan santri. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini sering dikaitkan dengan Operasi Naga Hijau. Setelah gelombang kekerasan terjadi, Banyuwangi menghadapi dampak sosial yang sangat besar. Kepercayaan terhadap dukun santet yang berkembang pesat di masyarakat menyebabkan perpecahan. Warga terbagi menjadi dua kubu, mereka yang percaya terhadap keberadaan dukun santet dan mereka yang tidak. Ketegangan ini merusak hubungan antar warga, menciptakan rasa curiga, serta ketakutan yang meluas. Kepercayaan yang awalnya menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal justru bertransformasi menjadi alat untuk saling menyerang. Salah satu dampak terbesar yang muncul adalah terpecahnya ikatan sosial dalam masyarakat. Warga yang sebelumnya hidup rukun dan harmonis kini mulai diliputi rasa curiga yang mendalam. Orang-orang yang sebelumnya bertetangga dekat tiba-tiba menjadi asing satu sama lain, saling tuduh dan saling mencurigai. Keberadaan ilmu santet di balik berbagai musibah membuat hubungan sosial semakin rapuh. Dalam waktu singkat, Banyuwangi berubah menjadi daerah yang dipenuhi ketegangan. Orang-orang mulai saling menghindar dan menjaga jarak. Ketakutan akan tuduhan serta penghakiman menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak terkait dengan dunia perdukunan, bagi keluarga korban yang terbunuh atau mengalami kekerasan, dampak psikologis yang ditimbulkan sangat mendalam. Tidak hanya kehilangan orang-orang tercinta, mereka juga harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada keluarga mereka, terlepas dari apakah korban benar-benar seorang dukun santet atau bukan. Stigma yang terbentuk akibat ketakutan masyarakat membuat banyak keluarga korban menderita dalam waktu yang lama. Mereka tidak hanya merasa dihukum tanpa alasan, tetapi juga mengalami tekanan mental yang berat. Rasa malu, ketakutan, dan perasaan terisolasi berkembang di tengah masyarakat yang terpecah akibat peristiwa ini. Ketika situasi politik nasional masih belum sepenuhnya stabil, sebagian tersangka pelaku pembunuhan di Banyuwangi mulai diadili dan dijatuhi hukuman pidana. Pada 7 Oktober tahun 1998, pihak kepolisian Jawa Timur mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Berdasarkan data kepolisian, terdapat 85 korban meninggal, 3 orang mengalami luka parah, dan 7 orang mengalami luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi 227 orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pemkab Banyuwangi mencatat 115 korban tewas akibat peristiwa tersebut. NU juga membentuk tim pencari fakta TPF untuk menyelidiki jumlah korban dalam tragedi ini. Hasil investigasi NU menunjukkan bahwa pembantaian dukun santet yang bermula di Banyuwangi kemudian meluas hingga ke 10 kabupaten lain di Jawa Timur. Berdasarkan pendataan NU, terdapat 163 korban meninggal di 5 daerah tapal kuda, yaitu Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya juga melakukan investigasi dan menemukan data bahwa terdapat 157 korban meninggal, serta 10 orang mengalami luka parah dalam tragedi pembantaian dukun santet ini. Hingga kini, siapa dalang utama di balik pembantaian dukun santet di Banyuwangi masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Polisi hanya menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, termasuk eksekutor, penyandang dana dan. Namun, upaya hukum tersebut tidak berhasil mengungkap siapa dalang utama di balik rentetan pembunuhan tersebut. Desakan masyarakat agar motif besar di balik teror ini diungkap terus bergema. Namun, penyelidikan selalu terkendala oleh faktor politik dan teknis hukum. Baru pada tahun 2015,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HM, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HM, mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dalam kesimpulan penyelidikannya, Komnas HAM mencatat bahwa jumlah korban pembantaian mencapai 309 orang. Sebanyak 154 orang tewas di Banyuwangi, 108 di Jember, dan 7 di Malang. Selain itu, Komnas HM melalui tim ad hoc-nya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HM berat dalam kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi, Jember, dan Malang sepanjang tahun 1998 hingga tahun 1999. Komnas HM juga menemukan adanya dugaan keterlibatan aktor yang melakukan propaganda dan penggalangan massa untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan pembunuhan. Dalam kesimpulannya, Komnas HM mengungkap pola yang diawali dengan prakondisi, yaitu adanya pendataan yang menghasilkan daftar nama, sehingga menyebabkan eskalasi ketegangan dan keresahan di masyarakat. Ketua Tim Ad Hoc Komnas HM dalam penyelidikan kasus ini, BK Ulung Hapsara, dalam konferensi pers pada Selasa, 15 Januari tahun 2019, menyatakan bahwa Komnas HM menemukan fakta bahwa pembunuhan tersebut dilakukan secara sistematis. Pola pembunuhannya selalu menggunakan metode yang sama dan berulang. Pelaku terlebih dahulu mengidentifikasi korban, kemudian massa mendatangi korban, menganiaya mereka, serta merusak rumahnya. Pada akhirnya, tim penyelidik Komnas HM berkesimpulan bahwa kasus ini didalangi oleh aktor intelektual. Indikasi kuat adanya aktor intelektual didukung oleh keberadaan daftar nama orang-orang yang diidentifikasi sebagai dukun santet. Daftar tersebut dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Hanti Purnomo Sidir, dalam bentuk radiogram pada 6 Februari tahun 1998. Radiogram itu ditujukan kepada aparat pemerintah, mulai dari camat hingga kepala desa, dengan klaim untuk melindungi dan mengamankan orang-orang yang terdaftar dari ancaman pembunuhan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah radiogram tersebut dikeluarkan, terjadi rentetan pembunuhan terhadap sebagian nama yang tertera dalam daftar tersebut. Selain soal radiogram, penyelidikan Komnas HM juga mengungkap bahwa rentetan pembunuhan di beberapa kota di Jawa Timur memiliki pola yang serupa. Pembantaian ini diawali dengan prakondisi berupa penyebaran isu FIRA, khususnya terkait etnis Tionghoa. Pola lainnya adalah keterlibatan massa yang bukan warga lokal dalam setiap kasus. Selain itu, ditemukan pula penggunaan tanda khusus seperti panah dan tanda silang di rumah-rumah target pembunuhan, serta pemadaman listrik paksa sebelum eksekusi dilakukan. Komnas HM juga menemukan isu lain yang berkaitan dengan keberadaan orang-orang asing yang diduga merupakan anggota TNI yang masuk ke desa-desa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, muncul orang-orang yang bukan berasal dari wilayah setempat yang dapat dikenali dari bahasa yang mereka gunakan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, BK Ulung Hapsara menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk mengategorikan pembantaian ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan ini melanggar pasal 7 huruf B Junto pasal 9 huruf A Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HM. Pernyataan BK Ulung Hapsara mengenai kasus pembantaian dukun santet ini sebenarnya telah disinggung lebih dulu oleh tim investigasi Nahdlatul Ulama NU Cabang Banyuwangi. Tim NA menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam peristiwa ini. Bahkan, Said Akil Siraj, yang saat itu menjabat sebagai Ketua PBNU, dalam sebuah artikel di NU Online pada tahun 2007, menyatakan bahwa hasil investigasi tim pencari fakta NE menunjukkan adanya pihak yang mendesain, merancang, dan mendanai aksi pembantaian tersebut. Oleh karena itu, menurut PBNU, kasus pembantaian yang terjadi di Banyuwangi tidak mungkin hanya sekadar kriminal biasa. Namun, berbeda dengan temuan Komnas HM dan PBNU, hasil investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo justru menunjukkan bahwa banyak aksi pembantaian dilakukan oleh warga setempat. Mereka melakukan pembunuhan karena dorongan dendam dan keresahan akibat dugaan praktik teluh guna-guna yang kemudian bercampur dengan faktor lain hingga menjadi semacam pelampiasan amarah. Meskipun terdapat perbedaan dalam hasil investigasi, ketiga temuan tersebut memiliki benang merah yang sama. Pembantaian ini tidak akan meluas dan menelan lebih banyak korban jiwa jika aparat bergerak lebih cepat untuk menangani situasi. Dalam laporannya,
Komnas HM menyimpulkan bahwa aparat sebenarnya sudah mengetahui situasi yang terjadi, bahkan telah menerima laporan mengenai eskalasi kekerasan, namun mereka tidak segera mengambil tindakan atau bertindak sangat terlambat dalam merespons peristiwa ini. Sejalan dengan temuan Komnas HM, hasil investigasi Tempo juga menyatakan bahwa aparat dinilai lambat dalam bertindak, bahkan terdapat pernyataan dari salah seorang petugas yang mengatakan, jangan-jangan malah markas polisi yang dibakar. Pengabaian aparat tidak hanya terjadi saat peristiwa pembantaian berlangsung, tetapi juga berlanjut dalam proses penyelidikan kasus. Ketua Tim Kajian Komnas HAM, Muhammad Hairan, mengungkapkan bahwa aparat enggan memberikan keterangan apapun terkait kasus ini. Bahkan, Kepolisian Daerah Jawa Timur secara eksplisit menyatakan bahwa kasus tersebut tidak seharusnya diungkap kembali karena telah terjadi lama sekali dan dikhawatirkan akan membuka luka lama di masyarakat. Di sisi lain, Komnas HM juga menghadapi kendala serupa saat meminta keterangan dari Kodam Febrawijaya. Pihak Kodam enggan memberikan informasi dengan alasan bahwa dokumen terkait kasus pembantaian dukun santet pada tahun 1998-1999 kemungkinan besar sudah musnah atau dimusnahkan. Pernyataan ini tentu mengecewakan, sebab menurut Muhammad Hairan, seharusnya lembaga negara tetap memiliki arsip, meskipun data tersebut sudah berusia lama. Sebagai lembaga negara, Komnas HM pun seharusnya dapat mengakses data-data tersebut. Berbagai kendala dalam mengungkap fakta ini membuat tragedi pembantaian dukun santet tidak pernah menemukan titik terang, apalagi pada tahun 2018, Komnas HM telah menyerahkan hasil penyelidikan kasus ini ke Kejaksaan Agung, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas. Dampak dari ketidakjelasan ini sangat terasa bagi keluarga korban. Dalam wawancara bersama BBC Indonesia pada tahun 2023, beberapa keluarga korban pembantaian dukun santet mengaku masih hidup dalam bayang-bayang stigma sosial. Selain itu, hingga saat ini, pemerintah hanya mengakui pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998-1999 sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HM berat di Indonesia. Namun, menurut Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Working Group, pengakuan tersebut hanya sekadar gimmick atau retorika belaka dalam wawancaranya dengan Mike Dahlan. Pada Januari tahun 2023, Daniel menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengusut kasus ini secara tuntas, bukan sekadar menegaskan kembali temuan dan laporan yang telah dikerjakan oleh Komnas HM. Seperti yang sudah bisa diprediksi, aktor intelektual di balik pembantaian dukun santet di Banyuwangi yang terjadi dari Februari tahun 1998 hingga Oktober tahun 1999 hingga kini belum terungkap secara hukum. Peristiwa ini masih terselubung dalam kabut misteri dan tidak ada yang tahu sampai kapan kasus ini akan diselesaikan secara adil.